Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita mengawali tahun 2021 dengan begitu banyak berita-berita negatif tentang kecelakaan dan bencana alam, marilah kita semua tetap mengarahkan pandangan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita yang hidup. Dia adalah Tuhan yang setia, yang berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun juga keadaan yang kita alami. Sahabat-sahabat terkasih, renungan kali ini akan diambil dari kisah Yakub yang dimulai dari Kejadian 25. Demikian kisah kelahiran Yakub dalam Kejadian 25 ayat 21 sampai 26. Kejadian 25 ayat 21 sampai 26. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir." Sahabat-sahabat terkasih, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Esau dan Yakub, dua orang bersaudara kembar, telah bertolak-tolakan sejak dari dalam rahim ibunya, dan ketika Yakub sang adik lahir, ia keluar dari kandungan dengan tangan yang memegang tumit kakaknya. Nama Yakub sendiri berarti penipu. Esau dan Yakub hidup dalam rumah tangga di mana ayah dan ibu mereka memiliki anak emas masing-masing, seperti tertulis dalam Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Kejadian 25 ayat 27 sampai 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Sahabat-sahabat terkasih, banyak di antara kita dibesarkan dalam rumah tangga di mana orang tua membanding-bandingkan anak-anaknya satu sama lain dan memiliki anak emas masing-masing. Hal ini menciptakan banyaknya anak-anak yang bertumbuh menjadi orang dewasa dengan kepribadian yang tidak utuh. Anak-anak yang bertumbuh menjadi orang dewasa dengan kurangnya penerimaan dari salah satu atau bahkan kedua orang tuanya. Seperti halnya Yakub yang diberi nama penipu, banyak di antara kita juga dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya sering memberikan label yang tidak baik kepada anak-anaknya dengan ucapan-ucapan seperti, "Kamu ini bodoh, selamanya tidak akan berhasil dalam hidupmu. Kamu jelek, nanti di kemudian hari siapa yang mau menikah denganmu? Kenapa sih kamu tidak pernah bisa melakukan satu hal saja yang benar?" Dan masih banyak ucapan-ucapan lain yang semacam itu. Lambat laun, anak akan berpikir bahwa ucapan-ucapan tersebut adalah jati dirinya yang sebenarnya. Demikianlah ia yang sesungguhnya, sehingga ia akan bertumbuh menjadi orang dewasa dengan label-label yang diberikan kepadanya sebagai orang yang tidak berarti, sebagai orang yang tidak berharga. Kembali kepada kisah Esau dan Yakub.
Jika anak-anak dibanding-bandingkan satu sama lain, maka akan tercipta iklim persaingan yang sengit di dalam rumah tangga. Setiap anak akan berusaha untuk menjadi yang terbaik, yang terunggul, yang menonjol, sehingga dapat memperoleh perhatian dari orang tuanya. Demikian halnya juga yang terjadi dengan Esau dan Yakub. Seperti yang kita tahu dalam budaya Yahudi, anak yang paling tua akan mendapat berkat ganda dan kekuasaan dalam rumah tangga setelah kepala keluarga meninggal. Dengan demikian, Esau sebagai anak yang paling tua telah memperoleh hak tersebut sejak hari kelahirannya. Namun Yakub sebagai anak yang lebih kecil ingin menjadi yang terbaik, ingin memiliki berkat-berkat yang diperuntukkan bagi Esau kakaknya sang anak sulung. Usaha Yakub yang pertama untuk memperoleh berkat kakaknya tertulis dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, sahabat-sahabat terkasih, Yakub telah berhasil dalam penipuan pertamanya. Kemudian selanjutnya dia meningkat dalam penipuan yang lebih besar yang tertulis dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 29. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang Ishak menjelang kematiannya ingin memberikan Esau anak sulungnya dengan berkat ganda dan kekuasaan. Namun Ribka sang ibu mendengar hal tersebut dan menyuruh anak kesayangannya Yakub untuk menyamar menjadi Esau dan merebut berkat anak sulung yang diperuntukkan bagi Esau. Sahabat-sahabat terkasih, perhatikan bahwa pada waktu Yakub datang ke hadapan Ishak dengan tipu daya untuk memperoleh berkat anak sulung, pertanyaan pertama yang diajukan Ishak kepada Yakub adalah, "Siapakah engkau?" Dan Yakub menjawab, "Akulah Esau, anak sulungmu." Kejadian 27 ayat 18 sampai 19. Kejadian 27 ayat 18 sampai 19. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Saud ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Yakub memang berhasil memperoleh berkat yang diperuntukkan bagi Esau kakaknya dengan tipu daya. Namun ia memperoleh berkat itu bukan dengan jati dirinya sendiri, melainkan sebagai Esau kakaknya. Ia mengenakan pakaian kakaknya dan berpura-pura menjadi kakaknya. Ia memanipulasi ayahnya sehingga meskipun ia memperoleh berkat, namun ia terbuang dari keluarganya dan rumahnya. Ia harus melarikan diri selama 21 tahun dan tidak bertemu lagi dengan ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Di kemudian hari, ketika Yakub bermaksud kembali dari pelariannya, di tengah jalan ia bertemu dan bergulat dengan malaikat Tuhan. Mari kita baca dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 29.
Kejadian 32 ayat 24 sampai 29. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Sahabat-sahabat yang terkasih, perhatikan pertanyaan malaikat Tuhan kepada Yakub dalam ayat 27. "Siapakah namamu?" Dan Yakub menjawab, "Yakub." Kali ini Yakub tidak berpura-pura menjadi orang lain. Dia adalah dirinya sendiri, Yakub, seorang penipu. Dia jujur di hadapan malaikat Tuhan, dan hasilnya dalam ayat 29, Tuhan memberkati Yakub di tempat itu juga. Selain memberkati Yakub, Tuhan juga memberikan nama baru kepada Yakub, yaitu Israel, yang artinya Allah bergumul. Setiap orang memiliki masa lalu, baik itu masa lalu yang mengagumkan ataupun masa lalu yang menyedihkan, yang ingin dilupakan. Apapun juga yang telah terjadi di masa lalu kita, terimalah hal itu sebagai hal yang sudah terjadi di masa lalu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pada waktu kita berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, semua dosa kita telah diampuni. Dosa yang kita lakukan pada masa lalu, dosa yang kita lakukan saat ini, dosa yang akan kita lakukan di masa depan, semuanya telah diampuni sekali dan selamanya di kayu salib. Semua label negatif yang telah diberikan kepada kita yang tidak sesuai dengan jati diri kita yang baru di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan harus kita singkirkan. Tuhan telah memberikan nama yang baru bagi kita, masa depan yang baru bagi kita, masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak Tuhan yang berharga. Di dalam Tuhan, kita adalah manusia-manusia baru seperti tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Fakta bahwa orang-orang di sekitar kita telah sukses dan maju tidak berarti bahwa kita adalah orang gagal. Kita tidak mengurangi nilai kita sama sekali di hadapan Tuhan. Kita tetap anak-anak Tuhan yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga kebalikannya. Kegagalan orang lain tidak membuat kita menjadi lebih berharga di hadapan Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Apabila saudara merasa diberkati dengan renungan ini, silakan klik tombol like dan subscribe, serta membagikan video ini agar dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.